Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas mengenai penerapan teori belajar pada anak usia dini. Sebelum kita membahas materinya, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfia Syifanisa, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas macam-macam teori belajar pada anak usia dini. Terdapat 4 macam teori belajar pada anak usia dini. Yang pertama, teori behavioristik, teori kognitivistik, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Yuk, kita langsung aja masuk ke teori pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini adalah teori yang memahami mengenai tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hasil belajar yang diperoleh dari proses penguatan atas respon yang muncul terhadap lingkungan belajar ini dapat melalui internal maupun eksternal. Pada teori behavioristik, hal yang penting dalam belajar adalah membuat input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah hal apa saja yang dapat merangsang terjadinya keaktifan, dapat berupa akal, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap menempuh peralatan indera yang diberikan guru kepada peserta didik. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, terdapat tokoh-tokoh behavioristik. Tokoh pertama ada Ivan P. Pavlov, ada B.F. Skinner, dan John B. Watson. Kemudian ada penerapan teori belajar behavioristik. Antara lain, di sini guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Kemudian, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kemudian, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru harus segera memperbaikinya. Kemudian, guru juga memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar lebih banyak. Dan yang terakhir, guru harus mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kemudian, teori kedua adalah teori belajar kognitivistik. Kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar kognitif lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Nah, model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, teori ini mengatakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Kemudian, terdapat tokoh-tokoh kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget, kemudian David P. Ausubel, dan Jerome S. Bruner. Kemudian penerapan teori belajar kognitivistik antara lain, yang pertama, guru dalam memberikan materi atau bahan ajar serta metode pembelajaran menjadi suatu hal yang penting. Kemudian, guru dalam menyampaikan materi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, guru harus membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah agar nantinya peserta didik dapat mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, guru dapat meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang ia miliki. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling berbicara serta diskusi dengan temannya. Kemudian, guru dapat mendorong diskusi itu berdasarkan apa yang diajarkan dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah teori untuk memanusiakan manusia.
di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Pembelajaran humanistik ini mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki peserta didik, yang dimana nantinya kemampuan positif ini akan membangun atau mengembangkan emosi yang positif pada peserta didik. Nah, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pembelajaran humanistik. Kemudian terdapat tokoh-tokoh humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers, yang kedua ada Abraham Maslow, dan yang ketiga ada David Kolb. Penerapan teori belajar humanistik antara lain, di sini guru harus menyusun dan mempersiapkan materi atau bahan pembelajaran yang lengkap agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam belajar. Karena jika peserta didik merasa senang selama proses belajar, maka ia akan dengan mudah menguasai materi yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka dapat merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Kemudian, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri. Dan yang terakhir, tekankan pentingnya penilaian diri sendiri dan beri ruang untuk peserta didik mengambil tanggung jawab dalam memenuhi tujuan belajarnya. Nah, teori belajar yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik atau konstruktivisme adalah teori belajar yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar mereka dengan mengedepankan kegiatan mencipta, serta membangun pengetahuan dari pengalaman yang telah dipelajarinya. Kegiatan membangun atau konstruktif ini dapat memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga teori belajar ini disebut juga dengan student-centered learning, yang dimana pembelajaran pada teori ini difokuskan pada peserta didik. Terdapat tokoh-tokoh konstruktivistik, ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, penerapan teori belajar konstruktivistik ini antara lain, guru harus memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Kemudian, guru harus memberi ruang kepada peserta didik untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri, agar nanti peserta didik lainnya diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Dan yang terakhir, guru dapat membentuk metode belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekian materi mengenai penerapan teori belajar pada anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.